Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang produk yang saya buat. Produk yang saya buat kali ini yaitu bisnis kuliner Tapebol. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Juliana dari Prodi Akuntansi kelas C2 dengan nomor pokok mahasiswa 10220056. Pertama kali saya mencoba memulai bisnis yaitu ketika masih di bangku SMA. Bisnis-bisnis yang pernah saya lakukan diantaranya yang pertama bisnis kuliner. Dalam bisnis kuliner ini saya pernah berjualan makanan ringan. Bahkan ketika berjualan di sekolah, saya bersama teman-teman menawarkannya ke setiap ruangan kelas. Lalu saya mencoba berjualan PMP di sekitar rumah. Dan alhamdulillah tetangga, teman, serta yang lainnya membeli PMP yang saya jual. Saya mencoba berjualan PMP ini dengan teman saya. Yang kedua yaitu jual beli tumbler atau botol minum. Berjualan barang memang lebih ringan daripada berjualan makanan karena barang yang bisa tahan lama dan tidak perlu adanya proses pembuatan seperti makanan serta tidak mudah membusuk. Berjualan tumbler atau botol minum ini saya lakukan ketika di bangku SMA. Yang ketiga yaitu kerudung. Karena di sekitar saya ada tempat pembuatan kerudung, maka saya pernah mencoba berjualan kerudung kepada teman, tetangga, bahkan saudara. Yang keempat yaitu bisnis online. Hampir semua proses penjualan yang saya lakukan yaitu menggunakan media bisnis online seperti posting di WA, tapi tidak semua penjualan yang saya lakukan secara online karena ada juga yang secara langsung seperti berjualan kuliner PMP dan makanan ringan. Produk bisnis yang akan saya lakukan pada kali ini yaitu produk Tapebol dengan bahan baku utamanya tape. Motivasi saya memilih bisnis ini yaitu karena banyaknya sumber manfaat yang dihasilkan dari tape. Salah satunya yaitu untuk kesehatan. Perbedaan produk Tapebol ini dengan produk lain, yang pertama, produk Tapebol ini berbeda dengan produk Tapebol lainnya karena tidak ditambah gula dalam proses pembuatannya. Yang kedua, pemanis atau gula dipisahkan untuk dijadikan topping di atas Tapebol. Topping gula halus dipisahkan yaitu agar Tapebol yang manis bisa disesuaikan sesuai selera. Perbedaan produk ini yaitu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang tidak suka manis maupun yang suka manis karena tape sendiri merupakan sumber karbohidrat yang baik dan banyak juga manfaat lainnya. Jadi, untuk orang yang suka manis maupun tidak suka manis namun ingin mencoba mengonsumsinya bisa ditambah gula atau tidak sesuai dengan selera. Karena saya merencanakan produk makanan yaitu Tapebol yang bahan pokoknya dari tape, maka segmentasi pasarnya yaitu bisa untuk semua usia dan semua orang dari umur 2 tahun atau 3 tahun ke atas. Karena ragi pada tape terbilang keras untuk pencernaan. Namun, untuk menghindarinya, maka menggunakan tape yang berwarna kuning, bukan putih, karena jika tape terlalu matang, maka kadar alkoholnya terlalu tinggi. Dan untuk ibu hamil, sebaiknya tidak memakan Tapebol karena tape tidak aman untuk bayi dalam kandungan. Tape bermanfaat untuk memberikan kehangatan. Oleh sebab itu, cemilan berbahan dasar tape ini atau Tapebol cocok dipasarkan pada musim hujan atau cuaca dingin dan tape bisa menjadi sumber tenaga untuk beraktivitas karena kandungan energinya yang hampir setara dengan nasi. Jadi, segmentasi pasarnya yaitu bisa untuk semua usia dan semua orang dari umur 4 tahun ke atas dan tidak dikonsumsi oleh ibu hamil. Harga Tapebol yang diberikan cukup Rp7.000. Jadi, harga ini cukup terjangkau.
Keunggulan produk tape bol ini, yang pertama, bahan utama tape yang dibuat menjadi unik seperti bola. Yang kedua, tape yang mengandung banyak bakteri baik, karena biasanya mengonsumsi tape langsung dimakan atau digoreng dahulu dan ditaburi gula di atasnya. Tapi di sini saya membuatnya seperti berbentuk bola. Untuk lembar biaya bahan baku yang pertama yaitu tape. Dengan 1 kg tape seharga 10.000, jumlah yang digunakannya yaitu 1 kg. Jadi jumlah biayanya 10.000. Yang kedua, minyak dengan 1 kg seharga 14.000, jumlah yang digunakannya yaitu setengah kilogram. Jadi jumlah biayanya yaitu 7.000. Yang ketiga yaitu terigu dengan 1 kg seharga 8.000, jumlah yang digunakannya yaitu setengah kilogram. Jadi jumlah biayanya yaitu 4.000. Bahan baku yang keempat yaitu gula halus dengan 1 kg seharga 16.000, jumlah yang digunakannya yaitu setengah kilogram. Jadi jumlah biayanya yaitu 8.000. Untuk bahan baku yang kelima yaitu cup dengan 1 pak seharga 3.000, jumlah yang digunakannya yaitu 1 pak, jadi jumlah biayanya yaitu 3.000. Untuk LPG dengan 3 kg seharga 24.000, jumlah yang digunakannya yaitu 1 kg, jadi jumlah biayanya 8.000. Untuk jumlah total lembar biaya bahan baku yaitu sebesar 40.000. Untuk lembar biaya tenaga kerja, yaitu saya dengan gaji per bulan 600.000 yang digunakan 1 hari, jadi jumlah biayanya 24.000. Untuk lembar biaya bahan baku, jenis pengeluaran kompor dengan umur barang 2 tahun seharga Rp200.000, jadi biaya per harinya 333. Yang kedua, wajan dengan umur barang 1 tahun seharga 40.000, jadi jumlah biaya per harinya 133. Yang ketiga, nampan dengan umur barang 1 tahun seharga 10.000, jadi biaya per harinya 33. Yang keempat, serbet dengan umur barang 1 tahun seharga 10.000, jadi biaya per harinya 33. Yang selanjutnya yaitu sendok dengan umur barang 1 tahun seharga 10.000, biaya per harinya 33. Selanjutnya yaitu pisau dengan umur barang 1 tahun seharga 10.000, jadi biaya per harinya 33. Yang terakhir yaitu tabung LPG dengan umur barang 2 tahun seharga 100.000, biaya per harinya 167. Jadi jumlah total lembar biaya tetap sebesar Rp766. Karena lama pengerjaannya setengah hari, jadi seharga Rp1.532. Jadi untuk total biaya yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp40.000, biaya tenaga kerja sebesar Rp24.000, dan biaya tetap sebesar Rp1.532, yaitu jumlahnya sebesar Rp65.532. Jadi untuk total barang 1 kg, total barang jadinya yaitu 10 kantong dengan biaya per kantong sebesar Rp6.553, dibulatkan menjadi 7.000. Kenapa bisnis ini layak didukung? Karena yang pertama, bisnis ini merupakan bisnis kuliner dengan harga terjangkau, yaitu hanya sebesar Rp7.000. Yang kedua, karena tape memiliki banyak kandungan yang sangat bermanfaat, salah satunya yaitu sumber karbohidrat yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.